Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga di sini saya dapat menyampaikan materi di hari ini. Yang kedua, sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan umat yaitu Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang sampai saat ini. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nafika Upa Putri dengan NIM 104022400318. Saya berasal dari kelas AK4801. Di sini saya akan menyampaikan sebuah materi, yaitu manusia sebagai khalifah fil ardh. Konsep manusia sebagai khalifah fil ardh atau khalifah di bumi seringkali merujuk pada tanggung jawab dan posisi manusia yang diamanahkan oleh Allah dalam Al-Quran. Konsep ini menyiratkan bahwa manusia diciptakan bukan hanya sebagai makhluk hidup di dunia saja, tetapi juga sebagai wakil atau pemimpin yang harus menjaga, mengelola, memelihara bumi, serta seluruh isinya dengan bijaksana. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Yang artinya, ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan bernumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan bahwa Dia telah berfirman kepada para malaikat bahwasannya Dia akan menciptakan manusia untuk ditempatkan di muka bumi secara silih berganti. Tugas utama mereka adalah memakmurkan bumi atas dasar ketaatan kepada Allah. Lalu para malaikat bertanya kepada Tuhan mereka dengan maksud meminta bimbingan dan penjelasan tentang hikmah di balik penempatan anak cucu Adam alaihissalam sebagai khalifah di muka bumi ini, sedangkan mereka akan membuat kerusakan di sana dan menumbuhkan darah secara semena-mena. Para malaikat itu mengatakan, sementara kami ini senantiasa patuh kepadamu, mensucikan dan memujimu serta menghormati keagungan dan kemurahanmu. Kami tidak pernah letih dalam melakukan hal itu. Allah menjawab pertanyaan mereka dengan firman-Nya, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui tentang adanya hikmah-hikmah besar di balik penciptaan mereka dan tujuan-tujuan besar di balik penempatan mereka sebagai khalifah di muka bumi ini. Nabi Muhammad SAW bersabda, An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anin Nabi SAW qala, Inna dunya hulwa hadirah wa inna allaha mustahlikum fiha wa yanzuru kaifa ta'maluna fattaqud dunya wattaqun nisaa fa innal awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa'i. Yang artinya, sesungguhnya dunia itu manis dan hijau, dan sesungguhnya Allah menjadikan kalian sebagai khalifah padanya lalu mengawasi bagaimana kalian berbuat. Sebab itu, berhati-hatilah terhadap dunia dan berhati-hatilah terhadap wanita. Karena sesungguhnya fitnah pertama pada Bani Israel adalah terkait wanita. Di sini, saya akan menjelaskan tentang 4 sifat manusia yang dicantumkan dalam Al-Quran. Yang pertama, yaitu manusia merupakan makhluk yang dipilih oleh Allah. Di sini dijelaskan dalam surat Toha ayat 112. Yang kedua, manusia dengan segala kelalaiannya diharapkan mampu menjadi wakil Allah di muka bumi ini. Dicantumkan dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Yang ketiga, manusia sebagai kepercayaan Allah meskipun tantangan dan hambatan maupun dampaknya sangat besar. Terdapat dalam surat Al-Ahzab ayat 72.
Dan yang terakhir, manusia diberi kekuatan agar mengetahui segala nama, konsep, benda, dan yang malaikat sendiri saja tidak bisa. Tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 31. Menurut Bakir As-Sodar, seperti yang telah diambil oleh Quraisy Shihab, mengatakan bahwa kekhalifahan yang terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 30 memiliki beberapa unsur yang saling berkaitan. Alasan menjadikan manusia sebagai khalifah fil ard maksudnya ialah manusia merupakan makhluk utama di bumi selain dari penciptanya yang sangat sempurna dan sangat seimbang. Lain yang terdapat seperti pada hewan dan tumbuhan diciptakan untuk kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian tugas-tugas manusia sebagai khalifah fil ard. Yang pertama, yaitu sebagai tamkin dinillah atau menegakkan agama Allah. Yang kedua, menciptakan keamanan bagi umat Islam dalam menjalankan agama Islam dari ancaman orang-orang kafir, baik yang berada dalam negeri Islam maupun di luar negeri Islam. Yang ketiga, menegakkan sistem ibadah dan menjauhi sistem dan perbuatan yang syirik. Yang keempat, menerapkan undang-undang yang ada dalam Al-Quran, termasuk sunnah Rasulullah SAW, dan hak adil kendati terhadap diri, keluarga, dan orang-orang terdekat sekalipun. Yang terakhir adalah berjihad di jalan Allah. Hadirin yang berbahagia, sebelum kita menjalankan tugas sebagai khalifah fil ard untuk manusia, ada baiknya kita melaksanakan tugas khalifah fil ard untuk diri sendiri terlebih dahulu. Yang pertama, yaitu mengelola dan menata pikiran agar selalu berpikir positif, tidak berpikir negatif. Yang kedua, mengelola hati atau qalbu agar selalu berprasangka baik kepada sesama manusia, selalu peduli dan punya rasa empati kemanusiaan. Dan yang terakhir, mengelola syahwat agar mampu menghindari diri dari perbuatan yang tercela. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, di sini saya akan memberikan contoh tentang manusia sebagai khalifah fil ard, yaitu melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar atau mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada keburukan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 104 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Sebagai khalifah fil ard, manusia bertanggung jawab untuk menjaga moral dan sosial masyarakat melalui tindakan amar ma'ruf nahi munkar. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan dari materi hari ini yaitu manusia sebagai khalifah fil ard memiliki peran penting dalam mengelola dan menjaga bumi. Dalam surah Al-Baqarah ayat 30, Allah mengangkat manusia sebagai pemimpin untuk mengatur kehidupan bumi dengan tanggung jawab moral dan sosial. Tugas ini mencakup amar ma'ruf nahi munkar, menjaga keadilan, dan memastikan hak-hak setiap individu terpenuhi. Khalifah harus berfungsi sebagai agen perubahan yang positif, mengelola pikiran, hati, dan tindakan untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera dan harmonis. Sekian, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.